Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat menunaikan ibadah, tidak hanya ibadah puasa ya, seluruh ibadah di bulan Ramadan karena bukan hanya puasa yang dinilai, tapi semua amalannya itu dilipat gandakan ya. Misalnya tilawah atau ngasih buka puasa ke orang lain dan lain-lain, semuanya itu dilipat gandakan. Jadi selamat beribadah di bulan puasa. Bulan Ramadan maksud saya. Oke, ya pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis arus bolak-balik. Nah, berbeda ya dengan listrik dinamis arus searah. Di mana kalau misalnya listrik dinamis arus searah, perbedaannya ya. Nah, karakteristik perbedaan dari listrik dinamis arus searah dengan listrik dinamis arus bolak-balik itu tuh, nah misalkan ini ya, ini waktu, sekon ya. Nah, dilihat dari voltasenya, misal ya, dilihat dari voltase, dia itu ya nilainya tuh tetap gitu ya. Nilainya itu tetap. Nah, sama juga arusnya tertentu ya. Nilainya itu tetap. Nah, ini misalnya arus, ini voltase. Nah, berbeda halnya dengan listrik arus bolak-balik. Dia itu nilainya tidak tetap, melainkan ya bolak-balik. Berbeda-beda nilainya. Misalnya ini adalah voltasenya ya. Nah, membentuk grafik seperti sinusoidal seperti ini. Ini voltase, juga arusnya juga seperti itu bolak-balik membentuk seperti grafik sinusoidal. Grafik sinus gitu ya. Nah, ini I gitu. Nah, yang sebelah kiri listrik dinamis arus searah atau dikenal dengan istilah direct current ya bahasa Inggrisnya atau DC. Sedangkan yang sebelah kanan ini dikenal dengan alternating current atau AC. Seperti itu. Nah, yang sebelah kiri ini ditemukan lebih dahulu ya oleh Thomas Alva Edison. Jadi nggak cuma lampu yang ditemukan oleh Thomas. Nah, sistem kelistrikan juga ya seperti baterai dan lain-lain ya, direct current. Dan juga beberapa tahun kemudian ditemukan jenis listrik yang lebih efisien, yaitu listrik bolak-balik ini, alternating current. Mungkin kalian nggak banyak tahu bahwa ini tuh manfaatnya dahsyat banget ya, bahkan dipakai sampai sekarang nih listrik bolak-balik ya. Jadi dari pembangkit listrik yang dihasilkan nyampe ke rumah kita itu dalam bentuk listrik bolak-balik seperti ini, alternating current. Manfaatnya itu terasa sampai sekarang dan sangat besar gitu. Ini yang menemukan adalah Nikola Tesla. Mungkin kalian pernah dengar juga ya. Jadi Nikola Tesla ini yang menemukan motor listrik juga. Yang terkenalnya sih menemukan motor listrik, tapi ini juga sebenarnya penemunya adalah Nikola Tesla dan dahsyat sekali penemuannya. Nah, perbandingan antara listrik searah dengan listrik bolak-balik yaitu adalah yang pertama, listrik searah jika ditransmisikan, misalnya ya, ini sumber daya. Nah, ini beban.
Maksudnya beban itu adalah yang menerima energi listrik ya, misalnya peralatan-peralatan kita. Nah, ini kan ada jarak nih. Kalau misalnya jauh, ini loss-nya tinggi. Nah, sedangkan kalau misalnya listrik bolak-balik, loss-nya rendah. Loss tahu nggak loss? Loss itu apa? Ada yang tahu loss itu apa? Nggak tahu Pak. Dayanya jadi berkurang, Pak. Apa? Apa? Dayanya Ya, jadi berkurang. iya, pengurangan daya dari perjalanan ya. Nah, ada rugi-rugi energi yang terbuang ketika dalam perjalanan. Nah, maka dari itu digunakan listrik bolak-balik. Nah, yang kalian lihat-lihat di jalanan ya tiang listrik yang ada kabel-kabelnya atau sutet segala macam itu menghantarkan listrik dalam bentuk listrik bolak-balik. Jadi tegangan dengan arusnya itu tidak sama nilainya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia menggunakan frekuensi sekitar 50 Hz. Ada yang 50 Hz, ada yang 60 Hz. Berbeda negara beda regulasinya ya. Ada 50 Hz atau 60 Hz. Ngerti nggak maksudnya apa? Frekuensi 50 Hz. Ngerti nggak? Kekuatannya bukan Pak, Hah? kekuatan merambatnya. Bukan kekuatan rambat. Jadi dalam 1 detik dia itu bolak-balik sampai 50 kali. Ngerti nggak? Dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik tuh naik turun. Nah ini kan sekali naik turun ya. Ini 1 Hz 1 detik gitu. Nah kalau misalnya 50 Hz naik turunnya tuh 50 kali dalam 1 detik gitu. Itu adalah frekuensi. Oke jelas? Nah, jadi di dunia ini banyak yang menggunakan 50 Hz atau 60 Hz. Sesuai dengan regulasi negara masing-masing. Kalau di PLN Indonesia kita menggunakan 50 Hz. Seperti itu. Nah, itu adalah keuntungan dari listrik bolak-balik. Tapi juga ada kerugiannya. Ada kerugian dari listrik bolak-balik ini. Yang pertama itu adalah tidak semua beban itu tuh bisa kompatibel atau cocok ya dengan listrik bolak-balik. Bisa merusak, nah misalnya handphone kita atau eh, ini kita ya laptop kita nih. Kenapa pakai adapter? Nah di dalamnya itu ada pengubah daya. Pakai adapter atau charger lah bisa dibilang. Nggak cuma charger, tapi dia itu adapter namanya. Nah, digunakan dari namanya aja kita udah tahu ya, adapter. Jadi untuk mengadaptasikan suatu benda yang untuk mengadaptasikan daya listrik. Karena dia itu si adapter atau charger yang kalian punya ya, charger laptop, charger HP itu mengubah sifatnya dulu. Jadi sifat listrik yang bolak-balik diubah menjadi listrik searah baru masuk ke perangkat kita gitu ya. Nah, jadi diubah lagi seperti itu ke sistem listrikan DC untuk ngecharge HP kita. Oke. Nah, sekarang ini adalah sifat 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 dari rangkaian murni. Nah, yang pertama itu adalah rangkaian resistif. Rangkaian ini E ya, bukan O.
Nah, rangkaian resistif. Nah, rangkaian resistif ini logonya seperti ini nih. Nah, jadi rangkaian di mana sumber dayanya adalah sumber daya bolak-balik dan dihubungkan dengan satu resistor. Nah, rangkaian murni resistif. Di mana, nah ini adalah logo yang kayak yin and yang ini ya. Ini adalah logo dayanya atau tegangannya. Di mana nilai tegangannya itu tuh sesuai sama gambar yang tadi ya, sinusoidal. Makanya perumusannya menjadi seperti ini. Vmax dikali sin omega T. Nah, ini adalah sin omega T ini merupakan perumusan untuk getaran bolak-baliknya ya, sin omega T. Jadi, waktunya berbeda, maka posisinya juga berbeda. Nah, sedangkan ini adalah resistor R, nilainya tetap. Nah, pada rangkaian resistif ini akan dihasilkan, nah saya bagi jadi mirip tabel aja ya, grafik V dan I. Lalu ini diagram fasor. Nah, grafik V dan I-nya sama seperti yang saya udah gambar tadi di samping. Jadi, yang ini V-nya, sedangkan I-nya kurang panjang sedikit. Sedangkan I-nya sama ya, memiliki fase yang sama. Ya, kalian yang rapih ya gambarnya di buku catatan. Nah, jadi fasanya itu sama. Ketika voltasenya itu naik, arusnya juga ikut naik gitu ya. Ketika voltasenya turun, arusnya ikut turun. Jadi memiliki fasa yang sama. Kalau misalnya kita gambarkan dalam diagram fasor, kalau misalnya kita gunakan dalam diagram fasor, dibagi ya. Nah, diagram fasornya seperti ini. Pakai warna yang sama. Nah, ini adalah voltasenya, yang ini adalah arusnya. I. Nah, diagram fasor itu apa sih? Jadi diagram fasor ini adalah diagram yang menggambarkan fasa dari tegangan dengan arus. Nah, kalau misalnya panahnya menunjukkan arah yang sama, berarti fasanya sama. Fasa itu apa sih? Nah, kita gambarin dulu aja tiga-tiganya ya. Jadi ada rangkaian resistif, ada rangkaian induktif, juga ada rangkaian kapasitif. Kita gambarin aja dulu yang lainnya ya. Yang kedua itu adalah rangkaian induktif. Nah, rangkaian induktif murni. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ada induktor. Nah, induktor ini perangkat yang menghasilkan medan magnet ya. Nah, satuannya itu L. Bukan satuan, simbolnya ya. Simbolnya itu L, satuannya Henry. V-nya sama.
Nah, jadi pada rangkaian induktif ini, fasa antara tegangan dengan arusnya itu berbeda. Perbedaannya gimana? Nah, jadi tegangan dengan arus memiliki fasa yang berbeda, di mana tegangan itu mendahului arus. Jadi, kayak gini grafiknya. Nah, kalau misalnya tegangan dia mulai udah positif duluan gitu ya. Sedangkan arus itu awal-awalnya itu masih nol nih di sini. Nah, di sininya puncak. Nah, gini ya. Jadi di awalnya ini untuk arus dia itu terlambat gitu ya dibandingkan dengan tegangan. Nah, seperti ini karakteristik pada rangkaian induktif. Nah, jadi ini untuk perumusannya berbeda ya. Saya agak Nah, kalau ini I-nya juga sama. I sama dengan I max sin omega T. Nah, untuk yang rangkaian resistif, baik V dengan I juga rumusnya sama ya. Sedangkan untuk rangkaian yang induktif, V-nya dia mendahului, makanya dia ditambah fasanya nih. Fasa ditambah beda fasa. Nah, sedangkan untuk I, dia itu normal ya. Jadi V-nya aja yang mendahului, tapi I-nya terlambat. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram fasor, V-nya itu mendahului. Nah, ini V-nya. Sedangkan I-nya itu tetap ya, seperti ini. Nah, perbedaan fasanya ini itu adalah ya beda fasa tadi ya. Nah, itu diagram fasor untuk rangkaian induktif. Untuk rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian kapasitif, nah, untuk rangkaian kapasitif, dia ada kapasitornya. Nah, ini kapasitor C ya. Di mana ini untuk rangkaian kapasitif itu karakteristiknya kebalikannya dengan rangkaian induktif. Jadi yang duluan itu arusnya. Tapi si tegangannya terlambat. Nah, tegangannya itu terlambat. Jadi mulainya dari bawah, dari negatif dulu ya. Nah, sedangkan arusnya ya mulainya dari nol. Sebentar. Ini puncak, di sini 0, di sini puncak A di sini. Nah, seperti itu ya. Ini I, ini V. Nah, dilihat biar gak pusing dilihatnya di awalnya aja ya. Awalnya tuh. Nah, awalnya kalau ini I-nya mulai dari 0, tapi V-nya mulai dari minus gitu ya.
Nah, di diagram fasor juga dilihatnya hanya awalnya saja. Di sini I-nya itu lurus-lurus aja. I-nya lurus-lurus aja. Tapi V-nya dia negatif. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita rumuskan dalam rumus matematika, V-nya itu adalah V max dikali sin omega T. Nah, ini minus fasanya. Karena dia terlambat ya, sedangkan I-nya itu normal. I max dikali sin omega T. Nah, ini itu fasanya. Oke, kita lihat untuk diagram fasor. Segini kelihatan nggak? Atau terlalu kecil? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kita lihat. Kita sekarang pahami diagram fasor. Sebenarnya diagram fasor itu menggambarkan grafiknya, tapi kita sederhanakan menjadi diagram fasor. Jadi kalian harus pahami dulu bentuk grafiknya. Bingung nggak ngelihat grafiknya? Bingung nggak? Yang pertama deh, ini yang ini nih. Ini sefasa ya, untuk yang rangkaian resistif. Jadi ketika voltasenya naik, arusnya juga naik. Ketika voltasenya turun, arusnya juga ikut turun. Jadi letak puncaknya itu sama gitu ya, pada saat T sekian gitu. Letak letak nolnya juga sama, letak puncak bawahnya juga sama gitu ya. Ini letak nolnya sama, letak puncak atasnya sama. Selalu sama gitu. Beriringan, harmoni. Nah, jelas ya yang resistif ya grafiknya? Jelas gak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya rangkaian yang induktif, lihat nih, awalnya aja udah beda nih. Jadi untuk voltasenya dia mendahului arus. Mendahului maksudnya gimana? Pada start dia udah ngegas duluan nih si voltase ya. Udah maksimal duluan, tapi arusnya masih nol gitu. Nah, pada saat ini, pada saat arusnya maksimal, justru dia udah turun nih si voltasenya gitu ya, udah di nol. Pada saat arusnya nol, voltasenya malah minus gitu ya. Pada saat ininya paling bawah, oh ini harusnya di sebelah sini nih. Nah, ini ya seperti itulah ya. Ini harusnya di sini nih. Set. Pada saat paling bawah voltasenya itu nol gitu. Nah, pada saat ini maksimal harusnya nol. Ya, seperti itu ya. Intinya V-nya mendahului arus. Sedangkan untuk yang rangkaian kapasitif justru V-nya terlambat gitu, terlambat. Jadinya V-nya mulainya dari minus gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kita sederhanakan sebenarnya grafik tadi menjadi diagram fasor. Kan ini lebih simpel ya digambarnya ya, nggak sulit gitu. Nah, diagram fasor ini cara menggambar grafik dari diagram fasor itu adalah dengan memutarkan vektor V dengan vektor I berlawanan arah jarum jam. Coba kalian bayangin. Kalau misalnya diputarkan berlawanan arah jarum jam, nah coba kalian bayangin ya, yang voltase diputar arahnya jarum jam. Nah ini proyeksinya. Diputar arah jarum jam. Pertama misalnya nilainya segini gitu ya. Oh nilainya segini, berarti di sini. Nah di sini. Awalnya 0, terus nilainya di sini. Terus lama-lama di atas gitu kan. Oh lama-lama di atas. Nah ini tuh ngebentuk grafik kayak gini. Bayang nggak? Jadi nilainya, nilai terhadap sumbu Y. Nah, anggaplah ini adalah sumbu Y. Coba resapi, pahami. Jadi panahnya diputar berlawanan arah jarum jam. Berarti naik ya. Naik. Nah, nilainya itu lama-lama itu sampai 90 derajat, dia maksimum ke atas panahnya. Terus turun lagi kan, turun sampai dia 0, terus ada saat dia
ke negatif. Nah, pada saat ini nih. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, gitu ya. Jadi diproyeksikan terhadap sumbu Y nilainya. Begitu juga arus. Nah, ini kan ceritanya ini lebih pendek, lebih kecil nilainya ya si I-nya. Dia muter searah dengan berlawanan arah jarum jam. Naik dulu kan pada saat di puncak, pada saat jam 12 puncak. Nah, turun ke jam 10, jam 9. Nah, ini jam 9. Terus turun lagi. Nah, seperti itu ya. Jam 8, jam 6. Jam 6 di sini, jam 6 di paling bawah. Terus balik lagi ke jam 3 gitu. Nah, jadi sebenarnya grafik V dan I ini diterjemahkan oleh diagram fasor. Penggambarannya jauh lebih sederhana gitu ya. Nah, kita lihat nih untuk rangkaian induktif juga sama. Kita coba deh diputar, si panahnya putar berlawanan arah jarum jam. Nah, kelihatan kan V-nya ini udah punya nilai duluan gitu ya. Udah punya nilai positif duluan. Nah, di sini nih kita lihat. Terus lama-lama turun gitu kan. Turun sampai dia 0 terus negatif, terus sampai 0 lagi, terus positif lagi gitu ya. Sedangkan I dia mulainya dari 0, baru ada nilainya gitu ya. Positif ke arah atas. Seperti itu. Nah, si theta ini itu adalah perbedaan fasa dari voltase dan juga arus. Seperti itu. Jelas? Jadi ini diagram fasor diinterpretasikan menjadi grafik. Jelas, jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, selanjutnya ini juga sama ya. Jadi V-nya terlambat, dia mulai dari negatif gitu ya. Seperti inilah gambarnya. Nah, udah dicatatnya belum? Udah, Pak. Udah. Kita lanjut. Nah, itu adalah rangkaian dari masing-masing komponen ya. Ada komponen resistor, ada komponen induktor, ada komponen kapasitor. Nah, bagaimana ceritanya kalau misalnya kita rangkaikan seluruh komponen tersebut pada satu rangkaian padu? Nah, rangkaian R, L, C, seri. R itu adalah, ini R-nya adalah resistor. L-nya itulah induktor. C-nya itu adalah kapasitor. Nah, jadi ketiga komponen tersebut dipadukan menjadi satu paduan utama. Jadi ada resistor, ada induktor, ada kapasitor gitu ya. Nah, ini diserikan dengan sumber tegangan. Nah, ini R, ini L, ini C, RLC. Nah, tegangan itu nilainya fluktuatif. Nah, ini nilainya V max dikali sin omega dikali T. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada keadaan seperti ini? Nah, pada keadaan seperti ini berarti nilai hambatannya itu tuh nilainya vektor juga. Jadi, pada hukum Ohm yang berlaku,
Kan biasanya V sama dengan I dikali R ya. I dikali R. Nah, R-nya itu karena dia itu rangkaian RLC, maka R-nya itu kita ganti menjadi Z namanya. Nah, ini Z itu adalah impedansi. Impedansi. Z itu adalah impedansi. Oh iya, saya lupa menjelaskan ini. Nah, ini V-nya juga itu adalah V efektif dan I efektif. Maksudnya apa I efektif? V efektif. Nah, ini saya kasih tambahan notes di kanan aja ya. V efektif dan I efektif. Coba kalian lihat. Kalau misalnya ya seperti ini, nilai arus yang kita harus masukin berapa gitu kan? Kita kan nggak tahu nilai arusnya karena nilainya selalu berbeda-beda. Begitu juga tegangan ya, nilainya selalu berbeda-beda terhadap waktu. Jadi yang harus kita masukin ke hukum off ini apa gitu kan? Yang mana gitu. Nah, jadi I efektif dan V efektif ini itu adalah suatu nilai I efektif atau V efektif itu merupakan suatu nilai tegangan dan arus listrik AC ya atau bolak-balik yang nilainya setara dengan tegangan dan arus listrik DC. Nah, jadi V efektif dan I efektif adalah nilai tegangan dan arus listrik di mana nilai tersebut setara dengan tegangan dan arus listrik pada listrik searah. Jadi efeknya itu sama. Seperti itu. Nah, cara menghitung V efektif atau I efektif ini bagaimana? Caranya itu adalah V efektif sama dengan Vmax dibagi akar 2. Nah, begitu juga I efektif sama dengan I max dibagi akar 2. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan nilai RMS, root mean square. Entah kalian nanti belajar atau enggak ya di matematika, atau harusnya juga di fisika sih, tapi saya yang tidak akan menjelaskan karena itu terlalu lama ya, cara mendapatkan nilai efektif ini. Istilahnya RMS, root mean square. Jadi kita akarkan, kita rata-ratakan, lalu kita kuadratkan. Seperti itu. Nah, jadi nilainya ini terhadap hukum Ohm itu menggunakan kaidah seperti ini. V efektif sama dengan I efektif kali Z. Di mana Z itu adalah impedansi.
Satuannya sama, ohm. Sama resistor sama ya satuannya. Nah, gimana caranya kita mendapatkan nilai impedansi tersebut? Gimana caranya kita mendapatkan nilai impedansi? Nah, nilai impedansi kalau misalnya kita gambarkan melalui diagram fasor, nah kalau misalnya kita gambarkan melalui diagram fasor, nah jadi untuk masing-masing rangkaian, masing-masing resistor, induktor, dan juga kapasitor, dia memiliki nilai hambatan tersendiri. Di mana, ya kalau misalnya rangkaian R atau resistif ini ya hambatannya juga R. Tapi kalau misalnya induktor, dia memiliki hambatan yang namanya itu XL. Nah, fraksi hambatan induktor. Juga pada kapasitor memiliki hambatan tersendiri, namanya XC, fraksi hambatan kapasitor. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah diagram fasor hambatan AC ya. Nah, jadi kalau yang R itu posisinya itu netral ya. Nah, ini adalah R. Sedangkan untuk yang induktor sama kayak tadi. Induktor itu adalah nilainya itu kan mendahului ya tegangannya ya. Jadi hambatannya juga mendahului. Jadi ada di sebelah atas. Nah, ada di sini nih. Nah, ini adalah XL. Sedangkan untuk yang kapasitor karena tegangannya itu terlambat, maka arahnya ke bawah. Nah, ini adalah XC. Nah, seperti ini kalau kita gambarin diagram fasor dari hambatan AC. Nah, terus di mana dong si Z ini ya, impedansi ini? Nah, karena ini adalah vektor, sama dengan vektor sifatnya ya. Nah, untuk XL dan XC, dia kan berada pada sumbu Y ya, di mana sumbu Y ini bisa saling bisa saling menyelisihi gitu ya. Nah, jadi kita seperti ini grafiknya. Nah, ini adalah nilai selisih dari XL dengan XC. Nah, ini adalah XL min XC. Dan ini adalah R tadi ya. Nah, nilai impedansi merupakan garis miring yang dibentuk dari kedua vektor tersebut atau resultannya ya. Nah, ini adalah Z. Nilai resultan dari keseluruhan hambatan pada rangkaian bolak-balik, arus bolak-balik. Gitu. Jadi Z ini nilainya Z itu nilainya sama dengan akar dari XL min XC kuadrat ditambah R kuadrat. Ini ya, jadi sama kayak rumus resultan atau ya rumus Pitagoras biasa. Nah, seperti ini.
Itu cara untuk mencari mencari impedansi, di mana nilai XL dan XC itu digunakan dari omega. Nah, di mana XL itu sama dengan omega dikalikan dengan L. Sementara XC sama dengan 1 per omega dikali C. Tuh. Nah, begitu ya. Ya, Z ini adalah impedansi. Satuannya ohm. R itu adalah resistansi, resistor. Satuannya ohm juga. Sementara XL itu adalah resistansi induktor. Satuannya ohm juga. XC itu adalah resistansi kapasitor. Omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second, dan C itu L dulu. L itu adalah induktansi, satuannya Henry. Sedangkan C itu adalah kapasitor. Satuannya ini farad. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba ke contoh soal. Yang atas sudah dicatat belum? Halo, halo. Yang atas sudah Sudah, dicatat Pak. belum? Sudah. Sudah. Ya, sedikit lagi ya materinya. Kita lanjutkan dulu. Nah, saya ngomongin dari tadi daya-daya. Nah, perumusan untuk dayanya seperti apa? Daya listrik yang dihasilkan. Nah, daya listrik yang dihasilkan
itu merupakan, ini P ya, simbolnya P, daya itu simbolnya P. Ini sama dengan, kan biasanya V dikali I ya, V dikali I aja. Nah, ini juga sama sebenarnya. V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Nah, di mana cos theta-nya ini itu ini ya, sama dengan ini. Jadi kita gambarkan. Nah, kita dari gambar diagram fasor hambatan AC, kita dapatkan bahwa tetanya itu adalah sudut yang dibangun antara segitiga itu ya, segitiga ZR dengan XL min XC. Nah, jadi cos tetanya bisa kita simpulkan. Cos theta sama dengan, coba kita lihat. Cosnya itu kan samping dibagi miring ya. Sampingnya apa? R, Pak. R dibagi Z ya. R dibagi Z. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh ya. Contoh. Nah, misalkan ada suatu rangkaian RLC seri ya. Di sini dia memiliki hambatan misalkan 6 ohm. Ini V-nya sama dengan 20 sin 50 T. Nah, anggaplah seperti ini. Lalu di sini dia memiliki nilai induktansi, sebentar saya kirakan dulu. 0,5 Henry. Lalu nilai kapasitornya, sebentar. 3 dikali 10 pangkat, jangan 3 deh. 2 lah, 2 dikali 10 pangkat min 3 farad. Nah, seperti ini ya misalnya. Pertanyaannya, berapakah arus efektifnya? Lalu, berapakah daya listrik? Nah, jadi dua yang ditanya. Berapakah arus efektif dan juga daya listriknya? Oke, apa dulu yang kita kerjakan nih? Pertama, kalian pahami bahwa V ini itu merupakan V max dikali sin omega T. Jadi di sini ada dua nilai yang kita tahu. Yang pertama nilai apa? Ini ya, V max. Yang kedua itu nilai omega.
Jadi di sini kita tahu bahwa Vmax-nya itu 20 volt, sedangkan si omeganya itu sama dengan 50 radian per sekon. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, untuk mendapatkan I efektif, oh iya sebelum I efektif satu dulu lah, biar berurutan. Jadi yang ditanya yang pertama itu adalah impedansinya. Oke, nah dari sini kalau misalnya mau tahu impedansi, ya kan impedansi tadi. Kalau misalnya lihat langsung ke rumus itu adalah akar dari XL min XC kuadrat ditambah R kuadrat. R-nya udah tahu 6 nih. XL sama XC-nya yang belum tahu. Ya udah kita cari ya XL sama XC-nya. Nah, XL tulis di sini lah. XL itu sama dengan omega dikalikan dengan L. Omeganya berapa? 50. 50. L-nya berapa? 0,5. 0,5. Jadi ini 25 ohm. Sedangkan XC sama dengan 1 per omega dikalikan dengan C. Nah, ini jadi sama dengan omeganya 50 dikali 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, jadinya berapa nih? 50 dikali 2, 100 kan? 100 dikali 10 pangkat min 3, jadi 10 pangkat min 1. Nah, ini tinggal kalau misalnya ke atas minusnya jadi bukan minus ya. Jadi yang adalah 10 ohm. Ngerti gak? Ngerti, Pak. Ya, ini matematika standar ya. Matematika biasa. Pakai kalkulator juga boleh ngerjainnya. Oke, udah dapat XL sama XC-nya ya. Udah tinggal masukin ke rumus. Sama dengan akar dari XL-nya 25 dikurangi 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini hitung pakai kalkulator aja berapa nih? 15 sama 6. Akar 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa? 16,15, Pak. 16,15 ohm. Nah, ini udah dapat nih. Pertanyaan pertama udah dapat. Nah, sedangkan I efektif nih. Sekarang nyari I efektif. Ini yang pertama ya. Yang kedua, I efektif sama dengan dari rumus Ohm, hukum Ohm. Yaitu V efektif dibagi dengan Z. Nah, V efektifnya belum tahu. V efektifnya sama dengan yang tadi ya. Vmax dibagi dengan akar 2. Vmax-nya berapa? 20 dibagi akar 2. Berapa nih pakai kalkulator? 14,14, Pak. 14,14 volt. Nah, ya udah tinggal kita masukin. I efektif sama dengan 14,14 dibagi dengan Z-nya 16,15. Jadi berapa nih? 0, berapa? 0,87, Pak. 0,87 ampere. Oke. Nah, sekarang daya listriknya. Daya listrik
itu sama dengan V efektif dikali I efektif dikali cos theta. Ya udah berarti kita masukin V efektifnya tadi 14,14 dikali 0,87 kali R per Z. R-nya berapa? 6 ya. 6. Z-nya 16,15. Nah, jadi berapa nih? Empat koma lima tujuh ya. 4,57. Nah, ini satuannya watt. Energi per waktu atau watt. Seperti itu. Gampang ya. Nah, karena masih ada lumayan waktu nih, saya biasa ya akan bagi-bagi poin. Sok catat dulu aja. Udah dicatatnya belum? Siap, sudah Pak. Oke, ini buat kalian nih. Saya langsung kasih 2 soal aja ya. Nah, yang pertama ini diketahui V, persamaan V-nya itu 100 sin 500 T. Yang kedua, V-nya itu sama dengan 80 sin 400 T. Ini nomor 1 ya, ini nomor 2. Nah, ini 10 ohm, ini 15 ohm. Yang ini
0,05 Henry. Yang ini 0,1 Henry. Yang ini 10 pangkat min 3 farad. Ini bentar, ini jangan 10 pangkat min 3 deh. Ini 5 dikali 10 pangkat min 4 farad. Ini 10 pangkat min 4 farad. Pertanyaannya sama. A-nya itu Z, B-nya itu I efektif, C-nya itu P. Boy. Ya, jadi silahkan kalian berlomba-lomba. Kalau misalnya udah beres, oh ya bentar, ini poinnya sama-sama lah semua. 1 poin semua ya. Masing-masing orang hanya berhak satu, misalnya 1A atau 2A gitu ya, 1 subsoal. Jadi nggak boleh diborong. Ya silakan, siapa cepat dia dapat. Boleh ngerjain langsung nomor 1 atau nomor 2. Pokoknya yang paling pertama masuk di WhatsApp itu yang paling pertama di review. Silakan. Kalau udah beres, yang A dulu ya, 1A sama 2A nih. Kalau udah beres langsung di WhatsApp.